Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu kembali dengan Ibu Nining Usmia Ningsi, Guru IPA SMPN Negeri 7 Cilegon. Apa kabar anak-anak soleh-soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Perhatikan video berikut. Kemudian kita jawab ya, bagaimanakah proses pencernaan makanan setelah sampai di mulut? Ya, pertama makanan akan melalui kerongkongan, kemudian ke lambung, setelah di lambung ke usus halus, kemudian ke usus besar, dan terakhir di rektum dan dikeluarkan melalui anus. Baiklah, kita akan membahas setiap organ pencernaan. Kita mulai dari mulut. Di dalam mulut kita ketahui ya, terdapat gigi, lidah, dan air liur. Nah, proses pencernaan yang terjadi pertama pencernaan mekanik. Pencernaan makanan yang dibantu oleh gigi dan lidah. Sedangkan pencernaan kimiawi itu melibatkan enzim yang ada di air liur, di mana di air liur itu mengandung enzim petialin. Enzim petialin ini berfungsi memecah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa. Setelah selesai di mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik, sehingga makanan dari mulut akan terdorong ke dalam kerongkongan kemudian masuk ke lambung. Nah, panjang kerongkongan ini kurang lebih 20 cm dan diameternya 2 cm. Selanjutnya, makanan akan masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi dua macam pencernaan. Pertama, pencernaan mekanik, di mana terjadi gerakan otot dinding lambung. Yang kedua yaitu pencernaan kimiawi, pencernaan yang menggunakan beberapa enzim. Nah, di sini enzim yang terdapat di lambung yaitu pertama enzim pepsin, mengubah protein menjadi pepton. Enzim yang kedua yaitu enzim renin, yang berfungsi menggumpalkan protein susu menjadi kasein. Satu lagi zat yang terdapat di dalam lambung yaitu HCl atau asam klorida. Asam klorida ini berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Setelah sampai di lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Nah, sebelum kita membahas usus halus, ada dua organ yang membantu proses pencernaan di dalam usus halus, yaitu pankreas dan hati. Pertama, hati mengeluarkan cairan empedu untuk mengemulsikan lemak. Yang kedua, pankreas menghasilkan 3 enzim pencernaan, yaitu pertama, enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim yang kedua yaitu enzim amilase, mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang ketiga yaitu enzim tripsin, mengubah pepton menjadi asam amino, di mana semua molekul ini sudah bisa diserap oleh tubuh. Oke, bagian-bagian usus halus ada 3, yaitu usus 12 jari duodenum, kedua usus kosong jejunum, usus yang ketiga yaitu usus penyerapan ileum. Usus 12 jari ini memang panjangnya seperti 12 jari yang berjajar paralel. Makanya dinamakan usus 12 jari. Usus yang kedua yaitu usus kosong atau jejunum. Usus kosong ini panjangnya kurang lebih 1,5 sampai 1,75 meter. Usus yang terakhir yaitu usus penyerapan ileum. Usus ileum ini panjangnya 0,75 meter sampai 3,5 meter. Panjang sekali ya usus kita. Nah, usus yang terakhir yaitu usus besar atau kolon. Di dalam usus besar ini tidak terjadi pencernaan, hanya terjadi penyerapan air dan pembusukan makanan oleh bakteri
Escherichia coli atau biasa disingkat dengan E. coli. Selanjutnya yaitu rektum dan anus. Nah, di sini ketika makanan sudah membusuk akan ditampung sementara di rektum sebelum dikeluarkan melalui anus. Oke, sampai di sini ya penjelasan tentang organ-organ saluran pencernaan. Time to quiz, saatnya kuis anak-anak. Yuk kita kerjakan soalnya. Soal yang pertama yaitu sebutkan saluran pencernaan makanan secara urut. Yang kedua, di organ mana saja terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi? Tulis jawaban di buku IPA kalian ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.